Malam hari ini yang mengambil tema, benarkah sahabat Abu Hurairah adalah seorang pendusta? Mukadimah dari Anen, Ustaz, mohon nanti diperjelas posisi antum itu seperti apa. Jadi ketika antum menyerang sahabat, ini mohon maaf bahasanya mungkin terlalu vulgar, Ustaz, nanti mohon silakan diperhalus, nggak apa-apa. Itu dari mana sumbernya? Kalau itu ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepanjang yang saya ketahui, dan juga mungkin yang sudah dipelajari oleh Ustaz Syakur, dipelajari oleh guru kita Ustaz Faiz dan sebagainya, tidak ada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti itu. Kalau kemudian nanti beliau tidak bisa membuktikan itu, harus bersedia mempertegas dan memperjelas posisinya. Saya, Ustaz, kalau gitu saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Saya ahli susah berjamaah misalnya, Ustaz, gitu. Saya ingin fokus kepada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Maksudnya, qala Aliun radhiyallahu anhu, akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dawsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قد أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap ulama, para kiai, para asatidz dan ustadzat. Alhamdulillah di belakang juga ada beberapa ustadzat, ya, yang juga sama-sama kita hormati dan muliakan, para habaib, para masyayikh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas semua yang hadir ini adalah para pecinta ilmu, para pecinta sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus untuk kedua narasumber kita yang nanti akan saya bacakan kurikulum vitainya, yang alhamdulillah sudah hadir meskipun agak melebihi waktu yang dijadwalkan, tapi alhamdulillah tidak terlalu lama, ya. Maka izinkan saya Abdus Syakur ditemani oleh Ustadz Syarwani sebagai notulen akan memandu jalannya hiwar ilmi, diskusi ilmiah pada malam hari ini yang mengambil tema, benarkah sahabat Abu Hurairah adalah seorang pendusta? Maka sejatinya diskusi semacam ini adalah diskusi yang banyak dilakukan di dunia ilmiah. Kalau kita mungkin di dunia kampus, baik di Indonesia ataupun di Timur Tengah, sudah biasa diskusi semacam ini. Tapi di Samarinda mungkin baru pertama kali ini, Ustaz. Maka alhamdulillah saya mendengar khalfiyatul hiwarnya, ya, latar belakang terjadinya diskusi ini. Awalnya berbalas-balasan di TikTok, di media sosial. Saya pun juga belum membaca, belum melihat itu. Lalu kemudian dibawa ke forum resmi. Ini adalah sebuah hal yang positif, sebuah kemajuan. Sebab kalau di TikTok, di medsos itu ya tidak tuntas seringkali. Maka meskipun di sini pun kita tidak yakin bisa tuntas. Tapi minimal
kita bisa tahu gambaran lebih detail, lebih terang dari yang pro ataupun yang kontra, dari yang mengatakan sahabat Abu Hurairah itu orang yang jujur, adil, ataupun yang mengatakan beliau itu pendusta. Kita akan mendengar paparan masing-masing. Dan diskusi ini kami bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari kedua pemateri dengan masing-masing durasi waktu 25 menit ya. Jadi masing-masing 25 menit kali 2 50 menit, hampir 1 jam. Setelah itu sesi kedua masih dari kedua narasumber melanjutkan apa yang disampaikan, dipaparkan di sesi 1 masing-masing 10 menit. Baru setelah itu kita melangkah ke sesi ketiga, yaitu diskusi yang ditanyakan atau disampaikan dari para audiens. Jadi silahkan persiapkan pertanyaan terbaik. Tapi saya kurang tahu ini ada door prize-nya atau tidak ini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa poin untuk lebih khidmahnya, lebih khusyuknya, lebih manfaatnya pertemuan kita di malam hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita niatkan ini untuk membela dan juga menjaga, memelihara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat untuk menang-menangan, tidak ada niat untuk membenci, karena saya yakin dari Ustadz Ibnu Ubaidillah atau Ustadz Syahrin Thoriq sama-sama punya niat yang positif. Hanya saja mungkin berbeda caranya. Maka berdasarkan kaidah al-wasailu tanzilu manzilatal maqasid, yang memang seharusnya cara dengan tujuan itu seiring sejalan. Tapi tadi caranya bisa berbeda-beda. Lalu yang kedua, kita memohon ini juga tidak dalam paparan nanti murni kepada muskilah atau masalah yang diperdebatkan, yaitu tentang apakah betul sahabat Abu Hurairah adalah seorang pendusta. Tidak melebar ke mana-mana, karena kalau kemana-mana akan semakin panjang dan semakin tidak tuntas gitu. Jadi nanti mohon maaf kalau ada yang melebar lalu kemudian saya ingatkan, mohon jangan marah Ustaz ya. Ustaz Syahrin sama Ustaz Ibnu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, jangan juga menyerang pribadi. Tidak boleh menyerang pribadi Ustaz Syahrin atau Ustaz Ibnu Ubaidillah. Murni kita hiwarnya adalah ilmi, mujadalahnya mujadalah ilmiyah. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang berilmu. Tuh, mungkin poin-poin utamanya itu, tambahan yang keempatnya, semua aturan yang bisa menunjang terlaksananya diskusi ini dengan baik juga berlaku di tempat ini, meskipun tidak saya sebutkan semuanya. Baik, untuk menambah pengetahuan kita tentang profil pemateri, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, pemateri Ustadz Ibnu Ubaidillah Syihab. Beliau tempat tanggal lahir Pamekasan 23 November 1987. Berarti baru milad kemarin, belum lama. Alamat sekarang Jalan Raya Bangun RT 01 Sambaliung Berau, Kalimantan Timur. Pendidikan formal SD Negeri di Madura, MTS dan MA Al-Mardiyah di Madura. Sarjana S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Samarinda. Ini dari IAIN Samarinda. Tahun berapa Ustaz? 2016. Saya belum masuk kampus. Masih S2 saya. Kemudian non formalnya beliau di Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulum, Ponpes Al-Mardiyah 7 tahun, Ponpes Bustanul Hufadz As-Sa'idiyah 2 tahun, Ponpes Darul Lughah wad Dirasah Al-Islamiyah 3 tahun. Berguru dan beristifadah dengan Al-Muhaddits Profesor Dr. Alwi bin Hamid bin Syihab. Beliau tidak tahu sudah pulang atau belum dari Samarinda. Kemarin ada kerjasama di kampus UIN. Sekarang sedang kuliah S2 dan menulis tesis dengan judul I'adatun Nazar fil Qawaidil Lughawiyyati Dirasatan Nahwiyyah. Karya tulis beliau sangat banyak. Di sini tercatat ada 18 yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab jumlahnya ada 11 ya.
Nanti akan saya sebarkan CV beliau. Ini sudah ada terpublikasi di mana Ustaz karya-karyanya ini? Siapa tahu kami tertarik ingin istifadah gitu kan? Atau masih jadi koleksi pribadi? Oh ya, santri-santri, baik. Itu sekilas tentang Ustaz Ibnu Ubaidillah. Kemudian pemateri yang kedua adalah Ustaz Kiai Haji Ahmad Syahrin Thoriq. Beliau Kiai Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA, kelahiran Poso 6 November 1984. Sekarang tinggal di Jalan M Said, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Ini betul kah Ustaz? Bukan di Bontang? Oh gitu. Iya. Ini belum resmi kalau belum ke UIN ini. Kemudian pendidikan Pondok Pesantren Wali Songo Poso, Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda, kemudian wafat Dauli Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pengalaman kerja pimpinan Pondok Pesantren Subulana Al-Islami di Bontang saja. Pimpinan dakwah Subulana, pengasuh fikih mazhab, pembina komunitas cinta sirah. Kemudian penulis buku, beliau ada menuliskan lebih dari 10 buku. Fikih imam sholat dan sebagainya, dan ada juga yang menggelitik nih nasihat makjleb. Wah, ini luar biasa. Baik, dari paparan tadi setidaknya kita melihat bahwa pemateri kita adalah orang-orang yang memang kompeten dalam membahas mengenai masalah ini. Sedikit saya sampaikan khalfiyatul hiwarnya. Saya hanya mendengar dari panitia Ustaz Rafi'i bahwa ini awalnya berbalas-balasan di media sosial. Karena sepengetahuan kita bahwa sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang luar biasa. Beliau bahkan orang yang paling banyak hadisnya sampai kepada kita, 5.374 hadis ya yang sampai kepada kita. Itu yang sampai. Imam Bukhari dan Imam Muslim mereka juga menulis hadis yang dari sahabat Abu Hurairah itu sebanyak 623 ya kalau tidak salah, yang ittafaqo, sementara yang infarodanya ada beberapa masing-masing. Lalu tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa sahabat Abu Hurairah seorang pendusta. Ini sebenarnya kalau kita kaji di banyak diskusi dan juga referensi, memang sebenarnya sudah banyak ya syubhat-syubhat semacam ini. Cuman sekali lagi ini di Samarinda mungkin masih baru, sehingga alhamdulillah atas inisiatif dari panitia dipertemukan langsung. Maka ini mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah. Hal-hal yang sifatnya debat kusir, debat di media sosial, bagus kalau kemudian dibawa ke ranah forum resmi seperti ini. Ini mudah-mudahan menjadi tonggak awal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu dengan tujuan yang positif, tidak untuk memecah belah, tapi justru untuk mempersatukan dalam khazanah ilmiah. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Silahkan dicatat supaya dari bahan catatan itu kemudian bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA untuk memaparkan selama maksimal 25 menit. Ya, nanti kami pasang timer, kalau sudah 23 kami ingatkan ya. Disilakan Ustaz. Sini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh, para sesepuh, para asatidzah, jemaah sekalian, para hadirin dan juga yang menyimak lewat kajian online. Wabil khusus kepada
sahabat kami, teman kita, guru kita, Ustadz Ibnu. Marhaban Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau keberkahan, kebaikan, hidayah dan keselamatan dunia wal akhirah. Wabil khusus yang tentu sangat khusus adalah Ustadz kita yang sekarang sedang turun grade Ustadz jadi moderator. Ustadz Syakur, panggilannya Syakur ya. Masya Allah, Ustadz Syakur yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau balasan yang sempurna dunia dan akhirat, ilmu dan rezeki beliau tambah, istri beliau tambah. Belum selesai, tolong jangan dipotong, tambah solehah. Tolong jangan dipotong. Ini diskusi ilmiah, bukan video TikTok ini. Biar selesai dulu. Karena kalau sampai nggak selesai tadi bahaya, nggak berani pulang ya Ustaz. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebaikan senantiasa membersamai kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang diberikan kepada saya tidak banyak, hanya setengah jam, itu pun kurang. Saya izin langsung Ustaz ke inti masalah yang akan menjadi pengantar diskusi kita atau debat ilmiah kita. Yang pertama adalah mengomentari teman-teman yang keberatan dengan kegiatan seperti ini. Jadi mungkin sedikit mewakili panitia bahwa proses untuk terlaksananya acara ini ternyata tidak mudah Ustaz. Ya, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa diskusi seperti ini tidak ada manfaatnya, justru banyak mudaratnya, bukan untuk konsumsi awam dan sebagainya. Bahkan ada yang kemudian bawa-bawa dalil bahwa ya kita tahu hadisnya kan, siapa yang menjauhi miraq ya, perdebatan, walaupun dia benar ya, dijamin diberikan surga yang paling tinggi kan gitu. Padahal kita tahu bahwa dalam agama kita itu berdalil tidak bisa hanya dengan satu hadis ya, kita harus kompromikan dengan dalil dan hadis-hadis yang lain kan gitu ya. Mau dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala wajadilhum billati ya ahsan? Mau dikemanakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim mendebat Namrud, ketika Musa alaihissalam membantah Firaun, dan lebih jauh lagi bagaimana aslaful ummah, para a'immatul muslimin, mereka berdebat dengan banyak pihak, dengan non muslim, dengan kaum Mu'tazilah dan seterusnya, dan itu terekam jelas dalam sejarah kaum muslimin, dalam kitab-kitab sejarah. Sehingga diskusi seperti ini sangat positif, sangat bermanfaat apapun hasilnya. Karena dalam diskusi atau debat itu yang diukur, yang dinilai itu bukan yang menang dalam pengertian yang paling banyak ngomong, yang mungkin bisa bertahan sampai akhir ya. Karena tentu populer di telinga kita perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau berdebat dengan orang jahil sekalipun Imam Syafi'i bisa kalah ya. Imam Syafi'i itu ngaku sendiri, wa ma jaddiluni, tidaklah mendebat aku jahilan illa wa ghalabani, kecuali pasti dia akan mengalahkan aku. Jadi orang sekelas Imam Syafi'i yang kalau dia mengatakan tiang terbuat dari kayu itu emas, maka dia bisa tegakkan hujahnya, itu bisa kalah gitu ya. Sehingga yang dinilai dalam diskusi seperti tentu akhlak Ustaz ya, akhlak, kemudian juga hal-hal lain dan seterusnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, latar belakang diskusi ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syakur. Intinya adalah bahwa kita ingin membawa perbedaan perdebatan di dunia maya itu ke dunia nyata. Agar apa? Agar ada titik temu kan gitu. Dan titik temu di situ supaya apa? Supaya umat yang menyimak mereka dapat ilmu dan tidak kemudian terbawa arus permusuhan gitu ya. Karena kalau di sosmed tahu sendirilah, itu semuanya ahlu komentar dan ahlu nyinyir ya, luar biasa gitu. Sehingga ketika kemudian bisa terlaksana, beliau Masya Allah bisa meluangkan waktunya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, jujur harus saya sampaikan rasa hormat saya dan angkat topi saya kepada Ustadz Ibnu. Kenapa? Karena dari banyak pihak yang kemudian saya tawari untuk diskusi, untuk debat ilmiah bahasanya, itu rata-rata menolak. Hanya satu yang sempat menanggapin, yaitu dari tim Buya Syakur waktu itu, dan kita sudah persiapkan. Awalnya beliau mau datang ke sini, tapi ternyata tidak jadi, kami yang diminta datang ke sana. Maka saya siap, kita tinggal urus-urus waktunya dan seterusnya. Ternyata beliau keburu meninggal dunia, dan sekarang saya bisa bertemu dengan Ustadz Ibnu, pihak yang saya dalam tanda kutip nyinyirin videonya ya. Sebenarnya nggak enak sama sekali jemaah, jadi tukang nyinyir itu nggak enak gitu, ngomentari orang. Tapi
gimana? Saya itu ngasuh tanya jawab. Ya kalau dulu kan yang ditanyakan paling kasus gitu kan, atau rumah tangga atau apa. Ini yang ditanyakan videonya orang. Kalau cuma 1 kali 2 kali, kalau sampai numpuk, saya takut begitu saya mati hisapnya berat ini. Akhirnya saya tanggapin, dan sebagai amanah ilmiah saya siap kalau ditangkepin balik atau diajak diskusi langsung. Dan biasanya teman-teman sekalian, di Indonesia ini kita sudah terbiasa menyimak adanya diskusi atau debat. Tapi yang membedakan apa? Masalahnya biasanya masalah-masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kan? Atau kalau dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya dengan teman-teman dari Syiah atau dari mana gitu, biasanya langsung bisa kita tebak. Walaupun tema apa yang diangkat, biasanya ujungnya apa? Atau dari awal sampai ujung, teman-teman dari Syiah berusaha untuk takrib, menyamakan kan? Kita ini sama loh. Kita ini juga Muslim, kita cuma beda madhab kan gitu ya, beda pendapat. Kita ini sama-sama Hanafi, Maliki, Hanbali. Intinya supaya dianggap sebagai bagian daripada umat Islam kan gitu ya. Terus biasanya dari kalangan ahlu sunnah, enggak, kamu enggak diajak kan gitu. Kan itu kan, seperti itu biasanya. Sehingga tema-temanya biasanya adalah tema-tema takrib tadi itu. Tapi kemudian Ustadz Ibnu ini nekat sekali. Diangkat satu tema yang ngajak berantem bahasanya kan gitu ya. Abu Hurairah pendusta gitu ya. Itu kemudian admin sempat Ustaz tambahin tanda tanya Ustaz ya gitu ya. Kan gitu kan di flyer itu pun masih ribut gitu. Oh, enggak jelas itu tanda tanya. Iya kalau kelihat. Nah, netizen tahu sendiri kan. Sampai ada mencak-mencak itu. Akhirnya ditambahin lah, kasih benarkah gitu ya. Jadi mohon maaf Ustaz, makin diperhalus gitu ya. Tapi Masya Allah, ini luar biasa. Keberanian beliau satu hal yang harus kita hargai. Dan saya, teman-teman sekalian, kalau saya ketemu sama anak-anak muda dengan kesemangatan seperti ini, terlepas senyeleneh apapun harus kita syukuri gitu ya. Kan ada beberapa ustadz yang kalau lihat anak muda nggak punya ilmu, nggak bisa baca kitab, kemudian sok dalil gitu, langsung dipites gitu. Apa bahasanya pites ya? Itu bahasa Suriname, Amerika Selatan, Jawa. Ya, langsung dibantai kan gitu ya. Padahal saya sering katakan di tengah anak-anak muda sekarang ini yang sudah lena dengan berbagai macam maksiat kan gitu ya, narkoba macam-macam, ada anak-anak muda yang punya kesemangatan belajar agama, jangan malah kita habisi potensinya, ya kita bimbing kan gitu ya. Dan ini yang ketiga, sampai 8 biasanya Ustaz kalau anak itu Ustaz ya. Yang ke 9 Ustaz ya. Yang keempat, terkait masalah serang menyerang terhadap figur-figur tokoh-tokoh Islam, itu tentu kita tidak asing sama sekali ya. Sahabat Nabi mendapatkan serangan, bahkan jangankan hanya sekelas sahabat yang tidak maksum, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul, itu jelas ya. Jangankan para sahabat yang tidak maksum, Nabi yang maksum saja, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia sekalipun, tidak selamat dari serangan dan caci maki kan gitu. Jangankan Al-Mustafa Muhammad, meskipun beliau makhluk termulia, tetaplah makhluk. Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip itu pun sekalipun tidak selamat dari caci maki dan serangan dalam tanda kutip ya, dari pihak-pihak yang tidak mengimaninya. Tapi jemaah dimuliakan Allah, kita tidak akan terlalu mempermasalahkan itu kalau kita tahu siapa penyerangnya kan gitu. Ada orang benci mati kepada Tuhan tapi ateis, yang kita nggak heran. Itu konsekuensi pilihan daripada ketidakimanannya kepada Tuhan, makanya dia benci sama Tuhan. Ada orang misalnya mengatakan Rasulullah SAW begini begitu, difitnah dengan berbagai macam tuduhan keji ya, predator seks lah, dikatakan Rasul itu pedofil wal iyadzubillah. Itu kita tidak akan terkejut kalau yang mengatakan itu adalah para misionaris atau orang-orang kufar yang memang membenci Rasul SAW. Nah demikian juga ketika ada yang menyerang sahabat Nabi, itu kita tidak heran sama sekali kalau pelakunya adalah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu terekam jelas dalam kitab-kitab para ulama, dan bahkan ketika kami bertukar referensi dengan Ustadz Ibnu, kita saling baca, oh ya seperti ini, dan tidak ada hal baru ya, sebagaimana tentu beliau ketika baca referensi saya ya beliau sudah baca referensi itu. Nah sehingga ketika ada tokoh yang ternyata setelah saya baru kemudian browsing Zat, dan nanya beberapa teman-teman yang ternyata kenal sama antum, beliau ini bukan kaleng-kaleng, beliau ini ya, banyak yang meremehkan loh. Bahkan ada yang komen itu ngomong gini, Ustadz Ibnu padi yang sudah mulai menguning, tapi dia tidak tahu sedang berhadapan dengan penggilingan katanya. Ini apa ini? Dia nggak tahu siapa Ustadz Ibnu gitu ya.
saya beberapa habaib hubungi saya, masya Allah, beliau ini salah satu kebanggaan umat. Ya, di Berau duduk sebagai salah satu putra terbaik di sana, karena tidak akan mungkin bisa di MUI kalau bukan putra terbaik Berau, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tadi ngomong apa saat lari ke sini? Kembalikan saya ke jalan yang benar. Ke sahabat Abu Hurairah. Iya. Beliau dikenal sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ya. Kemudian mengatakan bahwa Abu Hurairah pendusta. Dan pendusta itu berbeda dengan dusta loh. Kalau tuduhannya sekedar berdusta, itu kita masih bisa, ya, dusta itu pengertiannya kan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran, baik disengaja atau tidak disengaja. Tapi pendusta, itu unsur kesengajaan pasti. Nggak mungkin seseorang berpredikat sebagai pendusta kemudian nggak sengaja. Itu tuduhan yang sangat serius, sehingga apa? Sehingga kemudian ya wajar pada kaget, pada bereaksi, dan di viti-viti beliau itu bisa kita ikuti bahwa ya beliau mengatakan, ya ini bukan cuma beliau ya, banyak pihak ketika menyampaikan hal yang berbeda mainstream seperti ini, itu ngomong gini, kalian mainnya nggak jauh, mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental, ya nggak tahu itu ada dalam kitab-kitab ulama, itu ada dalam gini dan sebagainya, sehingga seakan-akan menganggap yang seperti itu, mohon maaf Ustaz ya, yang berani mencaci maki ulama-ulama ahlu sunnah atau para sahabat Nabi dianggap bahwa bacaannya luas, sedangkan yang bereaksi dianggap sempit. Padahal tidak selalu seperti itu, tidak selalu seperti itu. Tadi sudah saya berikan mukaddimah bahwa kalau yang melakukan itu di luar ahlu sunnah, ya kita paham, kita tahu kok itu ada. Kalau yang di luar, yang melakukan itu orang-orang di luar Islam, ya itu konsekuensi kekufurannya. Tetapi ketika pelakunya adalah saudara kita, orang yang berada di rumah besar kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, ya siapapun akan marah, ya. Nah, ini poinnya Ustaz. Kemudian selanjutnya yang kelima, ketika Ustadz Ibnu berani, ini betul-betul membuat saya harus berhitung, ya, karena orang itu jemaah melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, dan semakin besar motivasi seseorang maka dia akan semakin habis-habisan untuk melakukannya. Ada atlet ketika dia lomba lari 17 Agustusan sama lomba ikut olimpiade, ya, lari gitu, kira-kira kenceng mana larinya Pak? Ya, antum nggak usah jawab, bukan atlet antum, diam aja, dengerin aja, ya. Latihannya juga akan berbeda kan gitu ya, nggak mungkin dia mau 17 Agustusan latihannya berbulan-bulan. Nah, cukuplah kesiapan apa adanya, paling dapat kipas angin kulkas 1 pintu, itu men-second biasanya Pak. Tapi kalau olimpiade dia akan persiapan, dia akan habis-habisan, dan larinya ada lari terkencang mungkin. Tapi tahu jemaah dimuliakan Allah, apa yang bisa lebih laju daripada larinya ketika dia ikut olimpiade? Ada yang tahu? Yang ini bisa tahu, saya izinkan pulang duluan. Ustadz jangan pulang kalau antum Ustadz. Dikejar sama si anjing galak misalnya, atau anjing gila, itu saya yakin larinya akan luar biasa. Hal yang mungkin saat dia sudah selamat, aman, dia pikir, kok bisa saya begitu ya, gitu ya. Tamsil ini mohon maaf Ustaz, saya jadi kepikiran antum gitu ya. Kami tidak seanjing itu Ustaz, gitu ya. Kira-kira apa yang mengejar antum sampai segitunya gitu ya. Ya, sehingga ini mukaddimah dari Anen Ustaz, mohon nanti diperjelas posisi antum itu seperti apa. Jadi ketika antum menyerang sahabat, ini mohon maaf bahasanya mungkin terlalu vulgar Ustaz, nanti mohon silakan diperhalus, nggak apa-apa. Itu dari mana sumbernya? Kalau itu ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sepanjang yang saya ketahui, dan juga mungkin yang sudah dipelajari oleh Ustaz Syakur, dipelajari oleh guru kita Ustaz Faiz dan sebagainya, tidak ada dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu, ya. Bahkan kita tahu bahwa udulahnya sahabat itu termasuk ijma dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tunjukkan kepada kami sehingga bisa kita diskusikan. Tapi kalau Anda misalnya, saya ini tidak mengambil dari ahli sunnah Ustaz, saya ngambilnya dari kelompok ini atau kelompok itu, ya selesai. Ya, mungkin silahkan, saya persilakan Ustaz Syakur untuk membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, selesai, ya. Dan jemaah sudah nilai masing-masing kan gitu ya. Tapi kalau ada hujahnya silakan dihadirkan, kita diskusikan, kan tujuannya gitu Ustaz. Kalau kemudian ada, ya sudah, oh ternyata ada, ya, ada tujuan, ada dalam Ahlussunnah. Tapi ada harus betul-betul kita kaji, nggak bisa kita kemudian oh ya ada. Kenapa? Karena yang dimaksud ada itu adalah wujudul hakiki, keberadaan secara hakiki. Ya, kalau dipelintir atau dimaknai semaunya, ya semuanya bisa. Jangankan kalam manusia,
firman Allah yang suci saja, yang tidak akan mungkin ada kebatilan di awal, di akhir, di tengahnya, itu bisa dimaknai salah kan? Ya, Khawarij menghalalkan darah kita tuh pakai Al-Quran gitu. Nah, sehingga tunjukkan di mana ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau rujuk mengatakan seperti itu. Ulama beneran tentunya yang kita inginkan kan? Ya, sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Is Abdus Salam, atau agak ke belakang-belakang Ibnu Hajar Al-Haythami, atau Imam Romli, atau mungkin dari madhab yang lain. Bukan ulama-ulama yang tidak kita ketahui jeluntrungannya. Ya, itu yang paling kita harapkan. Saya pengen 7-8 Ustaz, tapi kayaknya nanti waktunya masih ada nggak Ustaz? Masih ada 10 menit. Oh ya, saya izinkan saya manfaatkan kalau gitu Ustaz ya. Yang selanjutnya adalah bahwa kalau kemudian nanti beliau tidak bisa membuktikan itu, harus bersedia mempertegas dan memperjelas posisinya. Saya Ustaz, kalau gitu saya bukan ahlu sunnah wal jamaah ya. Saya ahli susah berjamaah misalnya Ustaz gitu, atau apa gitu kan istilah yang dibuat, ya monggo ya, silahkan, itu kan pilihan ya, itu kan pilihan. Wong dengan orang di luar Islam aja kita mempersilahkan lakum dinukum waliyadin, apalagi dengan sama saudara kita. Tapi kalau kemudian ingin kembali atau ingin rujuk, oh iya kami keliru, saya salah Ustaz, ya sudah, berarti harus bersedia mengoreksi kesalahannya ya, karena kita ketahui bersama orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah ya, tetapi orang yang ketika berbuat salah mau berbenah. Dan saya yakin proses pencarian beliau itu seperti kita, yang nggak selalu langsung ketemu dengan yang baik, ada prosesnya, ada jatuh bangunnya. Mungkin ini Ustaz yang dapat kami sampaikan, dan kepada jemaah sekalian semoga bisa menjadi muqaddimah yang baik mengawali diskusi ini. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Syakur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian disampaikan oleh pemateri pertama di sesi 1, Ustaz Syahrin Thorik ya. Maka saya ingin mengingatkan ya, alhamdulillah kita tidak tidak serius-serius banget, tidak tegang-tegang banget ya. Yang penting sifat diskusi kita santai serius, serius dan santai ya. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, kita fokus kepada permasalahan, kita mentahrir masalahnya, yaitu pada bukti-bukti kebohongan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi saya ingin memastikan, ini mohon maaf Ustaz, antum ini menyampaikan bahwa sahabat Abu Hurairah itu sudah pasti pendusta yang nanti kemudian hadisnya menjadi maudhu', ataukah hanya ittiham bil kadzib? Nah, itu nanti silahkan nanti antum sampaikan juga, karena kalau baru ittiham itu kan dimatruk saja ya, tapi kalau sudah dipastikan atau sudah menyatakan kadzab, maka maudhu' sudah langsung. Nah itu baik. Ini sambil menunggu, sudah kirim ke Ustaz Rafi? Sudah. Ustaz Rafi mana? Mohon antum kirimkan ke saya PowerPoint-nya. Silakan Ustaz, nanti kita tampilkan. Bismillah. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, saya betul-betul ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz kita, Kiai kita, Kiai Ahmad Thorik, dan ini betul-betul dari hati saya sangat cinta sama beliau, apalagi sampai terlaksananya ini acara. Nah, Masya Allah. Pertama yang mau saya sampaikan, setelah berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah dan sallallahu saya dari awal menyampaikan adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di TikTok paling Anda punya 5 titel Ustaz, punya 5 julukan. Paling sering Syiah, ya Rafidhah ya kan. Ini satukan lah. Syiah, Rafidhah, kemudian liberal,
Wahabi juga. Kok bisa Syiah sama Wahabi bergabung tuh nah kisahnya. Syiah, Rafidhah, Wahabi, kemudian LDI sempat sama murtad. Yang terakhir murtad, baca syahadat. Nah, jadi alhamdulillah sudah bisa di ini. Nah, jadi ini diskusi dari awal. Saya mau menyampaikan niat saya bahwa saya ingin mendapatkan istifadah, saling berbagi pengetahuan sebenarnya Ustaz. Tak lepas dari kita yang sudah dibaca ya kan, Ustaz ngirim ke anak-anak juga ngirim, dan memang seharusnya harus sering-sering ada yang seperti ini, walaupun mungkin agak lumayan biayanya ya. Nah, kembali ke topik, insyaallah saya ingin fokus kepada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Maksudnya, qala Aliun radhiyallahu anhu, akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah ad-Dawsi. Akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah ad-Dawsi. Mudah-mudahan sudah bisa ditampilkan. Saya ya. Ya. Di situ qala Aliun karramallahu wajhahu, bisa diperbesar gitu biar lihat semuanya. 6. Akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perkataan Imam Ali. Kemudian di situ di kitab Ad-Difa an Abi Hurairah ada ibarat seperti ini. Hadhihi riwayatun dha'ifatun mardudah li'annaha min tariqil iskafi wa huwa sahibu hawan da'in ila hawahu ghairu thiqah. Ini baru aslinya ada di Syarah Nahjul Balaghah halaman 468 Tabah Beirut. Nah, berikutnya Ustaz. Ini pernyataan dari Syekh Abdul Mun'im. Kemudian siapa rawi yang disebut? Al-Iskafi itu siapa? Abu Ja'far Al-Iskafi. Di situ Imam Adz-Dzahabi di dalam Sirah Nubala disebutkan wa huwal allamah Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al-Iskafi al-mutakallim wa kana ujubatan fi adh-dhaka wa sa'ati al-ma'rifah ma'a ad-din wa at-tasawwun wa an-nazaha wa kana yatashayya. Al-Iskafi termasuk yatashayya, condong kepada Syiah. Nah, kemudian berikutnya Zat, hukmu riwayat at-tashayyu. Bagaimana hukum kita yang Ahlus Sunnah meriwayatkan dari rawi yang tashayyu atau mutashayyi? Di situ qala adz-Dzahabi, ini ibaratnya dari Sunni semua ya, di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah yang senang dengan ilmu hadis, dengan ilmu rijal sangat akrab dengan istilah-istilah ini. Qala adz-Dzahabi fi Mizan al-i'tidal. Kata beliau, ini ada pertanyaan, kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Kata Imam adz-Dzahabi, wa jawabuhu anna al-bid'ata ala darbataini fa bid'atun sughra ka ghuluwi at-tashayyu' aw kat-tashayyu' bila ghuluw. Kemudian berikutnya itu adalah fahada katsirun fit tabi'ina wa tabi'ihim ala ma'ad-din wal wara' was-sidq falau rudda hadithu haula la dhahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyyah. 6.
Jadi kata Adz-Dzahabi, rawi tasyayyu itu diterima. Karena akibatnya kalau ditolak akan tidak sedikit hadis-hadis yang tidak bisa diterima. Berikutnya lompati dulu ke hal tujadu ruwatul mubtadi'a fi sahih al-Bukhari. Nah, apakah ada rawi ahlul bid'ah di dalam sahih Bukhari? Mungkin Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Ada tidak di sahih Bukhari? Maka di situ lagi-lagi saya kutip di kitabnya Tadribur Rawi, sebenarnya cuma yang ditahqiq oleh Muhammad Al-Faryabi. Beliau muhakkiknya. Kalau Tadribur Rawi kan kita semua itu punya Imam Suyuti, syarah dari Takrib An-Nawawi. Kata beliau di situ, saya sampaikan sudah bahwasanya ada beberapa rawi-rawi di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim, Kutubus Sittah khususnya, itu haula ini Murji'ah. Ada Ibrahim bin Tuhman, Ayyub bin Aid At-Ta'i. Itu bisa nanti kita bisa bagikan ya. Kemudian ada rawi yang bitasyayyu, Ismail bin Aban, Ismail bin Zakaria Al-Khulqani, Jarir bin Abdul Humaid, Aban bin Taghlib Al-Kufi. Ini di kitab kita. Haula ada yang di Qadariyah, Thawr bin Zaid Al-Madani, Thawr bin Yazid Al-Humsi. Itu secara satu-satu, tidak termuat dalam satu kitab. Kemudian ada tidak satu kitab yang itu membahas secara khusus rawi-rawi yang mubtadi'ah, entah itu rawi yang tasyayyu', entah itu yang rafidhah atau yang nasibi, yang ada di Sahih Bukhari. Jawabannya ada. Di situ saya sebutkan ada ruwatus sahihaini al-muttahamuna bil wad'i dirasa naqdiyah. Ini sampai beberapa waktu lalu masih ada orang yang meyakini bahwa hadis kita Sahihaini Bukhari Muslim itu semuanya rijalnya rijal thiqah. Masih ada tuh yang meyakini begitu. Jadi memang sepertinya banyak yang belum tahu bahwasanya ulama-ulama kita sudah mengkaji secara daqiq tentang rawi-rawi, ruwatu syaikhain, jelas, karena ini kitab sakti ya, kitab kita semua, bahwasanya Bukhari, Muslim itu kitab yang paling sahih, ashahul kutub al-musannafah. Nah, saya juga melihat sepertinya ketika teman-teman membaca ibarah ini misal di Arba'in Nawawi, ya kan, ibarah daripada Imam An-Nawawi, seolah-olah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu semuanya yang ada di dalam rawinya adalah thiqah, rawinya adalah terpercaya semuanya, dan hadis yang ada di situ semuanya thiqah. Hadza khata'. Ini keliru. Nah, buktinya apa? Sekarang banyak para doktor, para ustadz, asatidz, profesor yang betul-betul ta'ammuk di dalam ilmunya, mengkaji fikih, dan ternyata ditulis di situ, saya sebutkan 4 saja, sebenarnya banyak. Ini dari segi sanad ya, karena saya ada kecondongan kepada ilmu hadis. Yang saya cantumkan di situ adalah Bukhari, Muslim yang dinaqad dari aspek sanad. Kalau matan sejibun ya, kalau matan itu lebih banyak lagi yang dinaqad secara matanya. Saya baca puluhan, saya sendiri membaca puluhan terkait yang khusus naqdul Bukhari wa Muslim. Ini yang aspek sanad saja, dan ini bisa di-download gratis. Nah, kemudian ini saya mau memastikan, maksudnya kalau ini beres, maksudnya kalau ini betul sahih, lanjut ibarah kita ya kan, diskusi kita akan berlanjut. Saya mau memastikan bahwa ini betul-betul perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari ibarah yang ada, kemudian yang saya paparkan, maka perkataan daripada Syekh Abdul Mun'im itu ghairu sahih. Nah,
ghairu sahih. Saya belum menemukan ulama mutaqaddimin yang berpendapat sebagaimana Syekh Abdul Munaim. Riwayatnya dhaif mardudah, dhaifah mardudah karena rawinya iskafi. Nanti Ustaz kalau memang ketemu fadhal, saya ingin juga dapat tambahan ilmu insyaallah. Selama ini saya nemunya itu sih, masih nemu iskafi yang ada di Sirah Nubala, dan orangnya masyaallah imam allamah dan tasyayyu. Naam. Jadi seperti itu. Masih ada berapa menit? Masih lama ya? Oh, masih banyak pun saya itu. Man Ali, kan akdzabul ahya ala Rasulillah Abu Hurairah. Ini yang mengatakan Imam Ali. Jadi kita harus tahu siapa Ali. Kemudian yang ditertuduh adalah Abu Hurairah. Nah, Man Ali di situ kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma warada li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-fadaili ma warada li Ali radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Hakim wa akhraja Muslim an Ali qala walladhi falaqa al-habbata wa bara'a an-nazmata innahu la ahdu an-nabiy al-ummi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Kemudian wa akhrajat Tirmidzi an Abi Sa'id al-Hudri qala kunna na'rifu al-munafiqina bi bughdihim aliyan. Ini posisi Imam Ali yang menuduh Abu Hurairah. Mi'yar dulu Imam Ali sebagai barometer, yang benci Imam Ali berarti munafik. Kan tidak tahu kita orang munafik dulu tidak kelihatan, samar-samar. Tapi mi'yarnya hadis riwayat Tirmidzi seperti itu. Ini posisi orang yang menuduh Imam Ali. Kemudian berikutnya man Abu Hurairah. Man Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab, Abu Hurairah ikhtalafu fi ismi Abi Hurairah wa ismi abihi ikhtilafan katsiran la yuhatu bihi wa la yudbatu fil jahiliyati wal Islam. Untuk nama Abu Hurairah, nama aslinya, dan ini sangat banyak sekali ikhtilaf ulama, tidak sampai sekarang masih banyak kontroversi namanya, walaupun nama yang masyhur juga masih beda-beda ya, yang masyhur di kalangan masyarakat juga beda-beda, tergantung tarjihnya condong kemana, ya kan. Kemudian mata aslama, Abu Hurairah kapan masuk Islam? Wa qala ghairuhu, ini saya dapat di Syiar An-Nubala, kana muqaddimuhu wa islamuhu fi awwali sanati 70 am Khaybar. Jadi pada tahun ke-7 setelah Khaybar. Di riwayat lain setelah selesainya Fathu Khaybar. 6. Abu Hurairah kana muftiyan. Jadi saya sangat setuju sekali dan sepakat, Abu Hurairah adalah mufti, rujukan umat, rujukan kita. Nah, kemarin ada yang memprotes saya, katanya Abu Hurairah pendusta. Kok pakai hadisnya Abu Hurairah? Saya bilang, siapa yang bilang saya tidak pakai Abu Hurairah? Di kitab saya di Al-Mantiq wal Mughalata saya pakai hadisnya Abu Hurairah. Nah, saya ingin memposisikan sesuatu di tempat yang wadih, yang jelas. Ini ilmiah. Saya pakai hadisnya Abu Hurairah. Dan kalau tidak dipakai, tidak punya hadis kita, Ustaz. Nah, habis kita punya kitab kita. Jadi berapa lembar aja itu. Nah, jadi saya ingin pertegas bahwa banyak yang sahih, banyak sekali. Kalau kita bandingkan mungkin yang tidak sahih, ya berapa? Mungkin bisa dihitung dengan jari lah. Tidak terlalu banyak. Masih banyak yang sahih. Alhamdulillah. Allah jaga agama kita. Kemudian setelah itu Abu Hurairah adalah seorang mufti, rujukan umat sejak timbulnya fitnah, yaitu setelah pada zaman
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena memang pada masa Khulafa Rasyidin awalain Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, itu Abu Hurairah justru dilarang ya untuk banyak meriwayatkan hadis. Di situ saya sebutkan naha Umar Abu Hurairah anir riwayah, pada masa Sayyidina Umar Abu Hurairah memang tidak diperkenankan meriwayatkan hadis. Ya mungkin karena takut lancang atau kayak mana ya. Karena masih banyak sekali as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mulia, masih ada Imam Ali, masih ada Abu Bakar, masih banyak yang lain. Kemudian berikutnya al-muttaimuna bi Abi Hurairah min at-tabi'in. Tadi kan sudah wadih ya, dari segi sanad tidak mungkin kita runtuhkan ibarah itu hanya gara-gara al-iskafi. Nah, karena itu sangat beresiko. Kalau iskafi kita runtuhkan, maka konsekuensinya adalah semua rawi yang tasyayyu ya kita runtuhkan. Dan itu tidak mungkin kita lakukan, terlalu beresiko. Hanya gara-gara tasyayyu misalnya, kemudian kita hilangkan hadis-hadis yang sudah tersebar. Lalu berikutnya, siapa saja para tabi'in yang mencurigai Abu Hurairah? Di situ saya sebutkan ada Syu'bah bin Hajjaj. Kata beliau, qala Yazid bin Harun sami'tu Syu'bah yaqulu Abu Hurairah kana yudallis, ay yarwi ma sami'ahu min Ka'bin wa ma sami'ahu min Rasulillah wa la yumayyizu hadha min hadha. Dzakara Ibnu Asakir wa kana Syu'bah yushiru bihadha ila hadithi man asbaha junuban fala shiyama lahu fa innahu lam uqiqu alayhi qala akhbaranihi mukhbirun wa lam asma'hu min Rasulillah. Abu Hurairah awalnya bilang ini hadis dari Rasulullah, tapi setelah didesak baru ngaku, enggak, saya tidak dengar dari Rasulullah, tapi saya dengar dari orang. Itu namanya mudallis, tidak mendengar dari Rasulullah tapi dikatakan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadlisus sahabah. Ibrahim an-Nakhai وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة وروى الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة وقال الثوري عن منصور إبراهيم قال كان يرون في حديث أبي هريرة شيئا وما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو حث أو على عمل صالح أو نهي عن شر جاء القرآن به. Itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Rujukannya sudah saya catatkan semua, nanti insyaallah kita bisa bagikan. Kemudian berikutnya Abu Hurairah yadau ahadits Ali radhiyallahu anhu. Abu Hurairah memalsukan hadis yang mencederai Imam Ali. Qala Abu Ja'far Al-Iskafi, rawi yang sama, inna Muawiyah wada'a qauman minas sahabati wa qauman minat tabi'in ala riwayati akhbarin qabiha fi aliyin taqtadil ta'na fihi wal bara'a minhu wa ja'ala lahum ala dhalika ju'alan yuraghibu fi mithli fakhtalaku ma ardahu minhum Abu Hurairah wa Amr bin As wal Mughirah bin Syu'bah wa min at-tabi'in Urwah bin Zubair ila akhirih. Ini Syarahul Balaghah juz 4 halaman 6. Kemudian sekarang Man Ibnu Abil Hadid. Ini banyak orang nyangka-nyangka Nahjul Balaghah dianggap kitab Syiah. Itu salah, kata Syiah malah tidak ngaku itu kitabnya Syiah. Nahjul Balaghah itu bukan kitabnya Syiah. Al-Iskafi siapa? Al-Iskafi itu ternyata dicatat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sirah An-Nubala. Al-Iskafi huwa al-Allamatul Ba'ri Muwaffiquddin. Beliau Syafi'iyul madhab, madhabnya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Nama Al-Iskafi. Hayatus Sahabah ba'da wafatin Nabi, masih ada ke waktu Ustaz? Masih banyak, alhamdulillah. Saya baca cepat. Hayatus Sahabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala wa in kadu liyaftununaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrahu wa idzal lattakhudhuka khalila wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim syai'an qalila. Qala ta'ala wa mimman hawlakum
minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Naam. Adal Islamu ghariban ba'da nisfi qarnin faqat. Setelah Nabi wafat, Islam kembali asing, bahkan setelah belum sampai 1 abad. Siapa saksinya? Siapa yang mengatakan itu? Di sini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq. Kita kan selama ini menganggap kalau ketika Nabi wafat sudah kemunafikan juga habis, sehingga semua orang baik semua. Ibarat mujtama al-malaiki, mujtama malaikat. Dan itu ternyata rekam jejaknya bukan begitu. Justru sebaliknya. Ini berdasarkan 4 kesaksian seorang sahabat. Pertama disaksikan oleh siapa ini? Anas bin Malik ketika beliau masuk Damaskus. Wa huwa yabki fa qultu ma yubkika fa qala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah. Qad jadi di Sahih Bukhari. Kata Anas bin Malik, saya tidak kenal apa-apa lagi tentang Islam nih kecuali salat nih sudah. Dan itu pun salatnya sudah banyak diabaikan, ditinggalkan. Kemudian kata di Muwatta Malik, disebutkan qala sami'tu abi yaqulu ma a'rifu syai'an mimma kana an-nasu 'alaihi illa an-nida' bis-shalah. Ini ada di situ. Kemudian nama ada contoh. Saya ingin masuk ke contoh. Ada tidak buktinya bahwa Abu Hurairah itu dia ya mudallis lah, muttaham ya. Wah, di situ pertama adalah hadis man asbaha junuban. Sudah saya singgung tadi, katanya mendengar daripada Rasulullah. Ternyata setelah diselidiki betul-betul, baru Abu Hurairah mengaku beliau tidak mendengar dari Rasulullah, tapi mendengar dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua tentang awal penciptaan alam semesta. Babub tidal khalqi wa khalqu Adam alaihissalam. Itu sama juga, dan ini Sahih Muslim. Dan secara gamblang kata Abu Hurairah, Nabi memegang tangan saya dan berkata tentang penciptaan alam semesta ya, yang di situ di Sahih Muslim. Tapi ternyata di kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan qala Al-Bukhari fi tarikh wa qala ba'dhum an Ka'bin wa huwa ashah, yakni anna hadzal hadits mimma sami'ahu Abu Hurairah wa talaqahu min Ka'bil akhbar fa innahuma kana yastahibani wa yatajalisani al-hadits katsira. Nah, jadi yang benar itu dari Ka'bil akhbar. Kemudian nanti yang ketiga adalah hadis Bukhari. Ini hadis kis. Nah, di situ terakhir. Nah, habisnya. Supaya paham tadi, supaya konternya jelas. Nah, untuk yang kis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis dari Imam Bukhari nomor hadis 5040, ini tentang hadis kis. Kata Abu Hurairah, saya langsung faqala ya Abu Hurairah sami'ta hadza min Rasulillah, qala la hadza min kisi Abi Hurairah. Nah, ini saya tidak dengar dari Rasulullah, ini dari kisnya Abu Hurairah. Nah, kemudian saya membayangkan bagaimana kalau tadi santrinya tidak bertanya. Mungkin bisa dianggap itu hadis dari Nabi semua atau separohnya atau kayak mana. Alhamdulillah punya santri cerdas Abu Hurairah. Jadi ketahuan mana yang hadisnya lengkap dan tidak lengkap atau yang bukan hadis. Yang keempat adalah itu Mustadrakul Hakim tentang Abu Hurairah masuk ke rumah Urqah. 6 ke rumah Urqah 6. Masya Allah. Waktunya cukup. Sangat banyak poin yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Ubaidillah. Bisa sambil dibantu ditampilkan yang dia. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
yang beliau sampaikan tadi sebenarnya kalau beliau baca referensi yang saya kirimkan kepada beliau sudah dijawab semuanya oleh para ulama. Tapi nggak tahu apakah beliau baca atau tidak. Tapi nanti akan kita ujilah di akhir. Mungkin 5 menit selesai membantah semua apa yang beliau sampaikan tadi.